Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 Kurikulum akan komisinya dia bawa jangan lupa kertasnya itu akan dipoto. memberi saya komisi. Di atas, nah ini Pak Gilang komisi dari sini nggak bisa Di bidang kurikulum, insya Allah kami akan mengikuti ini orang-orang pintar nih, orang kurikulum. Kemendikbudmen dan Kemenak, yaitu tentang KBC juga. Jadi insya Allah kalau tahun lalu saya itu masih meraba-raba. Mantap. Sekarang udah dipeluk. Sekarang Kemarin baru diraba-raba. sekarang mau diganti bayasa. Ya insya Allah saya akan mencoba untuk menyusun KTSP KSP Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi itu insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kaitannya di sini tidak akan membicarakan tentang terlalu panjang tentang yang berkaitan dengan kurikulum Kemendikbudmen dan Kemenak, tetapi poin-poinnya saja yang akan kami lakukan beberapa perubahan. Pertama tentang doa belajar. Doa belajar itu biasanya dipimpin oleh guru. Itu pendapat kami sebaiknya dipimpin oleh siswa, yaitu ketua kelas memimpin ista'iddu qiyaman, salaman, terus sampai duaan. Begitu juga murojaahnya dipimpin oleh siswa. Mengenai surat-suratnya per hari nanti akan kami sampaikan per hari itu apa saja, semester 1 apa, semester 2 apa, sehingga murojaah itu sampai an-naba di murojaah sudah terlaksana. Jadi dari an-nas sampai an-naba itu juz 30 itu di murojaah sudah terlaksana. Kemudian mengenai berkaitan dengan tahfiz ini agak rancu. Kenapa agak rancu? Karena tahfiz ini kemarin itu di luar eskul, program tersendiri. Nah, yang bagus itu dimasukkan ke eskul, ada di dalam pelajaran. Sempat ada yang nanya ke saya, wisuda tahfiz, oh guru tahfiz nggak diundang. Nah, saya jawab, bukan saya yang undang, kepala sekolah. Jadi salah kepala sekolah, kenapa nggak ngundang? Nah, ini kan ada kerancuan, wisuda tahfiz, guru tahfiz nggak diundang, atau kaitannya dengan gini. Jadi tahfiz yang berjalan tidak berkaitan dengan tahfiz wisuda. Ya, jadi sebaiknya masukkan tanpa program tahfiz yang berbayar, kita bisa mewisuda tahfiz. Lalu apa gunanya program tahfiz begitu? Jadi insya Allah ketika lebih ditingkatkan lagi, saya berkeyakinan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sampai an-naba selesai. Mengenai apakah mau ditambah sampai 2 juz atau 3 juz itu boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya dijadikan tidak wajib. Dia udah hafal an-naba selesai, lalu silahkan menambahnya dengan surat-surat lain. Misalkan juz 29. Jadi tadi kembali kepada doa belajar itu dipimpin oleh siswa, itu pendapat saya lebih relevan. Kemudian sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Sebelum kaitannya dengan sholat duha dan sholat zuhur, saya selaku ustadz beneran. Jadi Ibu Roro kan belum tahu julukan saya ustadz beneran di sini. Ustadz bohongannya Pak Ano. Kalau Pak Idrus ustadz kurang ilmu. Ustadz
Jadi ilmu kawin paling duluan. Kan dibilang. ya, itu bercanda. Guru swasta boleh. Ya, itu bercanda. Jadi kita ingin anak-anak kita solih dan solihah atau berakhlakul karimah. Salah satu cara agar berakhlakul karimah adalah memperbaiki sholatnya. Nah, sholat itu ada 5 waktu. Subuh itu bagian orang tua, zuhur ada di bagian kita, asar, maghrib, isya itu orang tua. Berarti kita cuma zuhur. Nah, zuhur dan duha. Jadi saya menghimbau kepada guru-guru untuk mendampingi sholat berjamaah tersebut. Kan saya nggak bisa baca, nggak harus bisa baca, nggak harus bisa mengajarkan baca maksudnya. Tetapi anak-anak itu di masjid perlu ketertiban, dan itu tidak cukup dengan 1-2 orang guru, tetapi semua guru harus terlibat. Kan saya bikin RPP, semua guru juga bikin RPP, jadi RPP bukan alasan. Saya kan begini, nah guru juga ada kewajiban lain yang individu yang Guru juga semua bikin soal Iya. ya Pak. jadi yang sifatnya tugas guru lain itu bisa dikerjakan di waktu lain, bukan di sholat duha maupun sholat zuhur. Jadi guru-guru dimohon kesediaannya ketika sholat duha dan sholat zuhur itu membimbing siswa untuk sholat duha dan zuhur sehingga rapih. Insya Allah sholatnya rapih, menjadi amal jariah buat guru-guru, dan insya Allah dari sholat juga bisa menjadikan akhlak anak-anak kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, guru mapel khusus. Guru mapel khusus itu misalkan ada guru akidah akhlak. Iya. Misalkan kita bahas dulu guru akidah akhlak. Ada guru mapel akidah akhlak ataupun tidak, semua wali kelas insya Allah bisa ngajar akidah akhlak. Berarti guru mapel akidah akhlak kurang begitu penting. Iya, artinya ini yang semua guru bisa. Guru mapel itu Yang mudah. sekolah yang bagus adalah yang guru lain nggak bisa, dan memang orang-orang tertentu yang bisa. Misalkan guru bahasa Arab, misalkan guru bahasa Arab, misalkan guru bahasa Inggris, misalkan guru olahraga. Nah, kita ini berakreditasi A. Masa guru olahraganya nggak ada? Itu kan memalukan ya. Berarti harus ada. Nah, kurang lebih begitu. Kita berakreditasi A. Oh, guru bahasa Inggrisnya nggak ada? Nah, itu kurang pas. Berarti guru-guru mapel tertentu yang tidak bisa diampu oleh wali kelas itu harus ada gurunya tersendiri. Nah, itu sebaiknya begitu. Ya, itu dari program kami seperti itu. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kan kaitannya dengan dana, sebetulnya tidak berkaitan dengan dana kalau untuk mapel ini. Ya, bahasa Arab bisa saya gitu. Kemudian bahasa Inggris Bu Adel bisa, Bu Mega bisa, atau saya juga bisa deh, anggap bisa. Kemudian olahraga Payasa bisa. Meskipun bukan dari lulusan SGO-nya, SMA, Sekolah Guru Olahraga, tetapi Payasa itu memiliki kemampuan mengajar olahraga. Kita kecesit lagi bingung. Oh iya. Ajarin lagi. Sampai sebulan. Coba lihat. Tapi benar kata Pak Agus, Pak Yasa itu bisa fokus lagi guru-guru dan murid. Guru-guru yang tadinya kita ini selama hampir 1 tahun ya, Iya. tidak ada yang olahraga ya Iya. Pak. Kalau Iya. kemarin kan Pegel-pegel ya? kita berasa banget kayak Iya. berat badan, malesnya. Ingat Iya. olahraga itu bisa mengurangi kemalasan dari guru-guru tersebut. Gitu. Jadi lebih baik seperti tahun kayak kemarin lagi ya Pak Gus ya,
guru. Enggak, Pak Agus mintanya itu. Iya, mintanya sih. Kalau senam itu diadakan. Senam anak sama olahraga beda. Ada senam bersama, Senam ada bersama olahraga. yang mungkin Saya Jumat tuh Pak Adit ya. pengennya Jumat guru sehat, Pak Adit, olahraga khusus guru olahraga Betul. begitu. Nah di sini nggak usah nyari jauh-jauh, Pak Yasa bisa. Maksudnya Pak Agus gitu. Iya gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi program-program ini sebetulnya tanpa melibatkan yayasan nyari guru sudah ada begitu sebenarnya. Tuh. Ada yayasan di sini ngomong yayasan. Malah denger. Harusnya ada. Iya. Kurang tanggung jawab. Iya. Kemudian ada yang menarik di kelas atas, yaitu ucapan terima kasih kepada guru. Itu pun bisa, maksudnya setelah selesai pelajaran, ucapan terima kasih, bukan bingkisan, bukan. Bingkisan saya udah banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ano atas ilmunya. Saya cinta Pak Ano. Nah itu ditambah ya untuk seluruh kelas, dijadikan untuk seluruh kelas, itu bagus. Jadi itu nanti redaksinya tolong disampaikan, lalu itu dijadikan untuk seluruh kelas. Untuk wisuda tahfiz itu saya mengusulkan berpisah dari haflah akhir sanah karena memang program tersendiri. Kemarin kan karena darurat. Nah kalau sekarang kalau bisa di wisuda tahfiz tersendiri. Lalu untuk kelas 6, untuk kelas bawah bisa di wisuda tahfiz meskipun belum kelas 6. Untuk kelas 6 yang ternyata tidak hafal sampai an-naba, itu pendapat saya tetap diikut sertakan tanpa dikasih, tanpa toganya dipindahkan gitu, tanpa disematkan toga. Jadi dia udah bersusah payah berjuang dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu nggak hafal-hafal. Jadi kayak kemarin telah berusaha tapi nggak usah disematkan toga, dipindahkan. Itu mungkin lebih tepat begitu. Jadi ada pembeda yang hafal dan tidak hafal. Dan untuk wisuda tahun mendatang itu kalau bisa dipisah dengan wisud acara akhir sanah. Jadi benar-benar wisuda tahfiz. Untuk kelas 6 ikutkan semuanya karena dia sudah akhir memberikan penghargaan meskipun tidak hafal, tapi ada pembeda. Ini loh yang nggak hafal di belakang gitu misalkan. Kemudian untuk pulang sekolah itu usahakan membaca surat Al-Asr dan artinya dan doa majelis seperti biasa. Jika sudah normal upacara ingin dilaksanakan, senam juga dilaksanakan. Saya nggak tahu bisa apakah tahun besok itu normal. Pengennya kita normal semuanya. Senamnya normal, upacaranya normal, dan lain sebagainya. Kemudian PHBI juga peringatan Hari Besar Islam tetap kita laksanakan. Nanti jadwal-jadwalnya itu nanti disesuaikan. Kemudian untuk pelatihan guru yaitu pelatihan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu mungkin ada perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan KBC, RPP, lalu ada KBC juga. Nanti itu perlu ada pelatihan. Dan saya menghimbau juga kepada guru untuk tidak pasif. Kalau nggak ada pelatihan, ya udah nggak bisa apa-apa, bukan begitu. Tetapi ikut pelatihan. Nah nyarinya ada di Si Pintar ada. Jadi aktif, termasuk juga di grup-grup WA sering ada info-info tentang pelatihan. Nah itu bisa untuk menambah guru tanpa disuruh. Usahakan guru itu, kalau memang guru itu wajib menambah ilmu.
yaitu dengan cara pelatihan-pelatihan. Kayak saya dulu nih, banyak sertifikat itu pelatihan-pelatihan online, dan itu nggak ada anggaran dari madrasah, nggak? Iya. Baru itu tak beneran. Nah, itu bercanda, yang tadi bercanda itu jangan dimasukin hati. Dari saya sekian, barangkali ada dari anggota Komisi 1 lainnya yang ingin menambahkan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin ada tambahan nanti bisa diekspor untuk penambahannya dari saya. Mungkin nanti untuk waktu nih, tadi KBM pembelajaran kalau normal kembali seperti setelah zuhur ada lagi. Itu usulan ada misalnya setelah sholat zuhur kebiasaan ada tilawah bersama kelas tinggi seperempat jam, kemudian ada tidur siang. Tidur siang berarti untuk merilekskan otak kita sekali menginginkan nanti ya. Kita alami setengah jam itu disiplin.